Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Badawi dari Informatika kelas A, angkatan 2023. Oke, kali ini saya akan membuat program C++ yang di dalamnya mengimplementasikan rekursi faktorial. Oke, kita buat dari awal ya kode pemrogramannya. Seperti biasa, kita pakai include iStream. Kemudian juga menggunakan using namespace std. Nah, faktorial itu apa? Mungkin ada di antara beberapa orang masih belum mengetahui faktorial itu. Kalau di dalam matematika itu, faktorial biasanya ditandai dengan tanda seru seperti ini. Nah, ini dikatakan 5 faktorial. Nah, apa itu 5 faktorial? 5 faktorial itu sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, hasil dari 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ini, itu nanti yang dinamakan 5 faktorial. Oke, kita langsung ke kode pemrogramannya. Kita menggunakan tipe data integer. Nah, integer faktorial. Integer dengan variabel faktorial. Kemudian di dalam faktorial tersebut terdapat integer, saya kasih n, nilai seperti itu. Nah, setelah itu kita menggunakan if. Kenapa harus menggunakan if? Karena di dalam faktorial itu kan dari misalkan 5 kali 1 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 tidak sampai 0. Kalau sampai 0, jadi nanti hasilnya akan berubah menjadi 0 seperti itu. Nah, jadi kita pakai if jika n kurang dari atau sama dengan 1, maka n ini kita return. Di return ke apa? Di return ke n. Karena yang namanya rekursif itu memanggil dirinya sendiri atau mengembalikan kepada dirinya sendiri. Nah, jika n kurang dari atau sama dengan 1, maka di return ke n. Nah, kemudian jika tidak, maka di return juga, di return ke n, kemudian dikalikan dengan faktorial n min 1. Nah, kenapa di sini pakai n min 1? Karena misalkan nilai n ini 5. Nah, n 5 dikalikan dengan faktorial n min 1. Nah, 5 dikurangi 1 itu 4. Berarti 5 dikalikan dengan 4. Kemudian juga di sini ada angka 4 kan, jika masih lebih dari 1, maka 4 itu di return lagi, di return ke n lagi. Kemudian dikalikan dengan n min 1 lagi, berarti 4 dikalikan 3 dan seterusnya sampai kurang dari atau sama dengan 1. Seperti itu. Nah, ini untuk rumus rekursifnya, rumus faktorial. Kemudian di sini kita membuatkan integer main. Integer main. Kita buat integer main. Nah, kita luaskan. Nah, di dalam integer main ini kita buat tipe data integer dengan variabel angka. Misalkan angka sama dengan 5.
Kemudian kita siotkan, siot apa yang disiotkan yaitu angka. Ini, angka yang di atas kita siotkan. Kemudian 5 faktorial sama dengan, kemudian apa yang akan kita panggil? Kita memanggil rumus di atas tersebut. Rumus rekursif kita panggil faktorial. Dalam faktorial itu angka yang kita sudah masukkan tadi. Kemudian n-line. Agar supaya kalau masih ada lagi di bawahnya tersusun dengan rapi. Oke, kita coba run terlebih dahulu. Oh, kita simpan ya. Faktorial. Nah, ketika di run, 5 faktorial sama dengan 120. Jadi, 5 dikalikan 4 kali 3 kali 2 kali 1, maka hasilnya 120. 5 faktorial yaitu 120. Nah, ini di sini tampilannya langsung ke hasil. Nah, kemudian langsung 5. Nah, kita ganti. Angkanya ini menggunakan sein. Kita ganti menggunakan inputan. Kita kasih seot lagi. Seot angka. Seot angka. Kemudian di sini sein-kan. Sein, disein kemana? Penginputan tersebut diseinkan ke angka. Dimasukkan ke angka. Nah, kita run lagi. Nah, kita masukkan misalkan 3. Berapa faktorial dari 3? Nah, 3 faktorial sama dengan 6. Jadi 3 kali 2 kali 1 yaitu sama dengan 6. Oke, gimana caranya agar supaya tampil ini kan tampilnya cuma langsung ke hasil. Kita run lagi. Nah, 3. Ini tampilnya kan langsung ke hasil. Nah, gimana caranya agar bisa lebih rinci menampilkan 3 kali 2 kali 1 agar supaya orang tahu hasil dari 6 itu dari mana gitu. Nah, gimana caranya agar kita bisa menseotkan dari rumus tersebut 5 agar tidak cuma hasil yang tampil. Nah, caranya kita tambahkan seot di sini. Seot n, kemudian perkaliannya kita pakai X biasa. Kita masukkan X di sini. Nah, tapi kalau cuma dikasih COD di sini, nanti yang tampil misalkan kita memasukkan angka 5, yang tampil itu cuma 5 kali 4 kali 3 kali 2. Nah, kenapa satu tidak tampil? Karena di satunya belum dikasih COD, maka kita harus tambahkan COD juga di sini. COD N juga agar satu itu tampil. Kalau sudah dimasukkan COD seperti ini, kita coba run. Tapi di sini nanti hasilnya akan tercampur dengan yang bawah. Kita coba ya. 3 jerat. Nah, kan 3 kali 2 kali 1. Nah, 3 yang di bawah, yang di angka, ini yang seotnya angka ini bercampur. Nah, gimana agar supaya rapi? Nah, kita tambahkan di sini, tambahkan n-line agar supaya rapi. Kita coba lagi di run. Ya, misalkan kita cari faktorial dari 6. Nah, maka di sini tersusun dengan rapi. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 yaitu faktorial dari 6 yaitu 720. Seperti itu. Nah, itu faktorial dari 6. Mungkin
Begitu saja ya tentang rekursif faktorial. Karena saya rasa ini program yang sangat begitu simpel, tidak susah seperti itu. Mungkin itu penjelasan dari saya tentang rekursif faktorial. Sekian, terima kasih.